Pada 2013, Angawi mengatakan bahwa rumah tempat lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi target penggusuran untuk dibangun hotel bintang 7. Kemudian rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah pun tak luput dari penggusuran. Rumah itu kini telah menjadi toilet dengan jumlah 1.400 unit. Lalu bagaimana dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah amma ba'da. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syari, walakinnaka ihtafatta lidhalika bi'idni dhurr, fa'udhu mastafadta bihi maktarta alaihi bihaqqi qawlika ma hum bidarina bihi min hadin illa billah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'adha ilaih mamara layali wa tuladam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tu'adha ilaih mamara layali wa tuladawam. Alhamdulillah, sahabat tetap semangat dalam berbagai aspek, termasuk semangat keramas. Dan di sini ada semangat orang-orang, lihat, bisa dilihat, waduh. Padahal di sini jam 2 dini hari, jam 2 pagi, bukan siang ya, jam 2 pagi. Dan kita tadi bismillah, alhamdulillah membadali saudara kita, wakil bendahara pengurus pusat Jamiah Ruqyah Aswaja, Mbah Khalil Mardi, yang bernama asli adalah Sumardi bin Azron apa siapa, lupa saya tadi. Alhamdulillah selesai pada jam 2 pagi. Jadi mulai jam 11 sampai 2 pagi. Ada 2 kategori penting yang harus dipahami. Satu yaitu Maulid Nabi, ya, rumah Maulid. 2, rumah Nabi bersama Khadijah di Mekah. Yang ketiga adalah rumah Nabi ketika sudah hijrah di Madinah. Maka yang jadi pertanyaan itu, apakah benar rumah Nabi itu sekarang jadi toilet? Nah, pertanyaannya, rumah Nabi yang mana? Maulid kah, Mekah kah, Madinah kah? Nah, di belakang saya ini adalah ada Rumiyah yang disinyalir adalah kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemarin kita ke Gua Hira, yang mohon maaf
saya naik hampir jatuh, sudah gak kuat. Saya belum pernah seumur hidup mabuk darat, mabuk laut, mabuk nih. Kemarin saya jujur, saya telah diruqyah oleh Jabal Nur. Jadi saya diruqyah Jabal Nur sampai ada geliyeng. Nah, apakah benar di sini toilet ini adalah kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri tercinta Ummahatul Mukmin, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah? Apakah benar? Nah, kita akan biar dijelaskan pakarnya, karena saya bukan mukimin di tanah ini. Kita bersama pakar pakar walau pakar yang tidak terlihat pakar ya. Nah, ayo sini, berdiri sini. Waduh, kepala sih. Ini adalah pakar janda internasional. Ya, coba diterangkan ini apa, kebetulan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri. Saya adalah Mustafa dari Bangkalan. Kebetulan saya termasuk anggota dari JRA yang ada di Bangkalan, tepatnya dari Kecamatan Kelampis. Saya berada di sini kurang lebih sudah 4 tahun ya. Dan ada beberapa riwayat yang mencatatkan bahwasanya deretan tempat mandi atau WC yang ada di samping ini adalah merupakan bekas dari bangunan yang mana pernah menjadi tempat tinggal Rasulullah SAW, dan juga di tempat tinggal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga di paling ujung sana ada yang menyatakan adalah tempat tinggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana? Di ujung sana, bagian ujung sana. Jadi deretan bangunan WC yang ada di sini adalah tempat tinggal Sayyidina Ali, tempat tinggal Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah, dan juga paling ujung sana adalah merupakan tempat tinggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sekarang tempat ini sudah berubah total menjadi kamar mandi, kemudian ada toilet dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan semuanya menjadi manfaat barokah untuk kita semuanya, dan untuk kita semua grup JRA bisa datang ke sini, bisa berkunjung sini bersama-sama dengan guru kita tercinta, yaitu Gus Amma Al-Din Siddiqi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah apa jenenge, dampak negatif orang yang nggak percaya tabaruk. Apa akhirnya? Hilang historis, peradabannya rendah. Iya kan? Coba di Indonesia, walaupun peninggalan Majapahit, kerisnya tetap dilestarikan, tetap di kebudayaannya dijunjung tinggi. Kayak kalau seperti ini jadian WC terus, karena yaitu tadi dianggap membuat kesyirikan, akhirnya dihancurin. Terus dianggap keris membuat syirik, akhirnya kerisnya dihancurin. Pertanyaannya, HP membuat syirik kok tidak dihancurin? Bayangkan gitu. Mobil membuat syirik kok tidak dihancurin? Jadi ini dampak negatif dari orang yang tidak mau bertabaruk. Oleh sebab itu kita harus, sahabat, membedakan kita dengan golongan Salafi Wahabi. Kita anggap hikmahnya, ambil hikmahnya. Jadi semua kejadian yang Allah berikan ini kita jadi sahabat, tangannya yang sebelah kiri nutup kamera. Nah, jadi sahabat, jawabannya apakah benar orang yang di kediaman Nabi itu dibuat WC? Pertanyaannya, jawabannya benar. Tapi kediaman yang di Makkah, dulu saya nggak percaya. Ini dibuat perpus, itu yang di Madinah, ya kan? Maulid ini, Ya, maulid. rumah maulid. Tapi ini yang bersama Khadijah, sang istri tercinta. Sedangkan kita tahu di Madinah ya di Raudhah itu, ya kan? Jadi
di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Dan ini adalah letaknya di mana sih? Nah, nanti orang-orang bingung nanti. Letaknya gimana? Di letaknya adalah ketika kalian sudah keluar dari Safa Marwah, kemudian mau tahallul, itu jalur sebelah kanan, sahabat. Jalur sebelah kanan. Nanti kalau sampean menjadi, mohon maaf nih, menjadi mutawif profesional yang bayarannya 12 juta per bulan, biar paham bisa nerangkan jamaah ya kan. Jadi keluar dari Safa Marwah, belok kanan. Nah itu ada lampu pertama, lampu des. Nah ini yang dimaksud. Nah ini yang untuk WC perempuan, ya Allah ya Rahman. Padahal WC perempuan lebih pusing daripada wong lanang itu biasanya. Mulane wong itu kencinge iku wis langsung mutawasitoh si cilik gitu. Ngewes Suarane banter pisan. goreng dok terus Begitu, sahabat. Dan di situ ada Jabal Abu Ubais. Jadi gunung pertama. Ya. Jadi gunung pertama diciptakan Allah di bumi ya ini, gunung ini. Bukan gunung kembar milikmu, bukan. Anu lho. Bukan, tapi ya ini. Nah ini sahabat, ini sebenarnya kan ya ini harus dilestarikan, malah dibuat istana para raja. Nah, ini istana para raja itu sudah hilang, gunungnya nggak ada. Jadi gunungnya gunung pertama kali di dunia yang diciptakan Allah ya ini. Sekarang jadi kerajaan ya. Ya, istana raja. Istana raja. Istana raja. Hanya kepentingan satu orang. Ya itulah, ini atas takdir Allah. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, sakit hati. Yang jelas kalian memperbanyak diri aja daripada memperbanyak caci maki. Ya betul ya. Betul enggak? betul. Ya. Daripada mulutnya banyak baca sholawat, gitu, pikir ngelunasi utang, gitu aja, nggak usah mikir utang, dilunasi. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana itu ternyata masih bisa kita temukan hingga saat ini. Rumah tersebut menyimpan banyak sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hingga perjuangannya menyebarkan agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dan besar di kawasan Masjidil Haram, Mekah. Tentu umat Islam sudah familiar kalau menyebut Mekah karena merupakan salah satu tempat wajib untuk beribadah. Saat melakukan ibadah haji maupun umroh, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan Masjidil Haram, hanya berjarak kira-kira 150 meter. Rumah tersebut juga berlangsung menghadap ke Ka'bah, Zamzam Tower, dan Bukit Syafa dan Marwah. Sekarang rumah yang berlokasi di Mekah ini dialihkan menjadi perpustakaan dengan nama Maktabah Makkah Mukarramah. Sebelumnya, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijadikan sebagai tempat melakukan rangkaian kegiatan peringatan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para pejabat setempat. Bagi yang mengunjunginya, dilarang untuk melaksanakan sholat ataupun berdoa di bekas rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab ditakutkan orang-orang akan menjadikannya sebagai tempat ibadah atau sebagai kiblat. Area itu juga dijaga oleh petugas. Di sekitar rumah itu pun juga pernah dibangun masjid untuk penduduk Mekah. Tahun demi tahun berganti, membuat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering dilakukan perbaikan oleh pemerintah yang ada di sana. Alhasil, umat Islam sudah tak bisa menikmati bentuk rumah asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun diinisiasi untuk menjadi perpustakaan oleh Abbas Al-Qatan pada 1370 Hijriah atau sekitar tahun 1950-an. Pembangunan besar-besaran terus terjadi di Mekah, dilakukan untuk bisa memfasilitasi para jamaah haji dan umroh yang datang ke sana. Yang jadi korban adalah tempat-tempat bersejarah yang harus digusur. Sami Anggawi, pendiri Pusat Penelitian Haji dan pakar Mekah, mengatakan bahwa sudah banyak tempat-tempat bersejarah yang digusur
untuk membangun bangunan modern. Salah satunya adalah rumah Sayyidina Abu Bakar yang kini sudah menjadi Hotel Hilton berdiri. Pada 2013, Al-Nawawi mengatakan bahwa rumah tempat lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi target penggusuran untuk dibangun Hotel Bintang 7. Kemudian rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah pun tak luput dari penggusuran. Rumah itu kini telah menjadi toilet dengan jumlah 1.400 unit. Lalu bagaimana dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada ke Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah dan Masjid Nabawi secara berdekatan. Rumah tersebut pun pada akhirnya menjadi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kemudian menjadi bagian dari Masjid Nabawi sekarang. Tak heran, Masjid Nabawi adalah salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Biasanya seorang pemimpin identik dengan istana yang megah, namun rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beralaskan tanah, berdinding tanah liat, dan beratapkan pelepah kurma. Robot yang ada di rumah beliau pun tak banyak. Alat makan beliau dari batu yang dibentuk sedemikian rupa. Tak ada pintu yang menghalangi angin masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya digunakan sebuah tirai dari kain tipis. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluh dengan keadaannya? Tentu saja tidak. Padahal beliau bisa saja meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai kekayaan dan kemewahan di dunia. Gambaran-gambaran tentang rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperoleh dari penjelasan berbagai dalil dan riset yang dilakukan secara mendalam. Hal ini pun menjadi dasar pembuatan replika rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya bisa melihat dan belajar dari kesederhanaan beliau. Rumah yang menjadi tempat bernaung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berukuran 8 x 4 meter saja. Rumah itu pun dibagi menjadi dua bagian. 5 x 4 meter dibuat sebagai tempat istirahat. Kemudian 3 x 4 meter sebagai halaman rumah. Kamar yang ditempati Nabi Muhammad SAW hanyalah tikar kasar dengan bantal yang terbuat dari serabut ijuk kurma. Para sahabat yang melihat kondisi Nabi SAW sering merasa sedih. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sampai menangis. Hal ini telah diabadikan dalam hadis bahwa suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma dengan berbantalkan kulit kasar yang berisi serabut ijuk kurma. Lihat keadaan Nabi Muhammad yang seperti itu, Sayyidina Umar pun menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau menangis?" Umar pun berkata, "Bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas di tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekayaanmu hanyalah seperti ini. Sedangkan para raja yang lain hidup dalam kemewahan." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat nanti?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.